Lebaran merupakan saat yang tepat untuk berkumpul bersama kerabat keluarga di kampung halaman. Lebaran identik dengan mudik, dan mudik pun menjadi syarat makna dan cerita, dari suka maupun duka. Mudik seolah sudah menjadi candu yang harus dipenuhi panggilannya. Dalam Pelita Hati kali ini, Pri GS akan mengelaborasi seputar candu yang tengah menjadi headline semua pemberitaan saat ini dalam tema Candu Mudik. Pemirsa Pelita Hati yang saya muliakan, ketemu lagi dengan saya Pri GS di program Pelita Hati yang setia mengunjungi Anda di dini hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Candu Mudik. Ritus tahunan akbar, sebuah migrasi perjalanan, selalu mewarnai Indonesia ini setahun sekali. Mudik menjadi epik perjalanan, menjadi wisata akbar, tempat orang tidak peduli lagi kepada kemacetan, kepada tiket yang mahal, dan kepada desak-desakan di angkutan. Ini sebetulnya tidak lebih dari penderitaan. Kenapa penderitaan sebesar ini kita abaikan? Kenapa ada penderitaan yang demikian besar menjadi kecil di depan pelakunya? Tidak lain pasti ada sebuah motivasi-motivasi besar yang jauh lebih besar ketimbang sisi penderitaan itu sendiri. Macet, tiket mahal, berdesak-desakan, susah payah di perjalanan adalah kecil dibanding nilai yang hendak dituai oleh para pemudik. Sebetulnya apa isi mudik itu? Sampai begini besar kejerih payahan kita. Sampai ia tidak mengindahkan sebuah prosedur-prosedur yang demikian menantang. Saya mencatatnya ada 3 hal, isi dari mudik yang sanggup memotivasi kita melakukan perjalanan epik itu. 1 adalah ikatan kita kepada kenangan. Manusia memiliki ikatan kepada masa silam dan memiliki ketertarikan kepada masa depan. Manusia tidak bisa semata-mata tertarik kepada hanya masa depan tanpa terikat kepada masa silam. Itulah kenapa lagu-lagu kenangan, tempat-tempat kenangan, lokasi-lokasi syuting kenangan banyak diburu untuk merevitalisasi kebutuhan-kebutuhan tersembunyi di dalam rohani seseorang. Jadi kebutuhan atas sebuah kenangan itu mutlak kedudukannya dalam diri manusia. Tetapi apakah hanya itu isi mudik itu? Ada konteks kedua, yakni kesejarahan. Orang memiliki tradisi memburu sejarahnya kembali. Rumah itu menjadi penting bukan karena ia tempat berteduh, bukan karena ia punya ruang, halaman, kamar mandi, dan ruang tamu. Rumah itu menjadi penting karena ia adalah tempat menuju pulang. Apa isi pulang itu? Seluruh nilai ada di dalam konteks kepulangan itu. Ia tidak hanya rindu kepada salah satu opsi di dalam rumah, yakni rindu kepada seluruh isi rumah. Itulah hakikat pulang. Apa isi seluruh rumah itu? Banyak opsinya, tetapi kalau diekstrak menjadi satu, itulah yang disebut sebagai kesejarahan. Sebuah masyarakat tanpa artefak-artefak, tanpa peninggalan-peninggalan arkeologis, dan mengabaikan seluruh situs-situs, ia adalah kota yang nyaris buta peradaban. Mudik memiliki setidaknya 2 opsi penting, yakni opsi kenangan, opsi kesejarahan. Manusia tanpa kenangan, ia akan gelap
membaca romantika masa depan. Manusia tanpa kesejarahan, ia tidak memiliki peta untuk memetakan hidup yang ada di depan. Maka mudik menjadi sebuah bejana, tempat kenangan dan kesejarahan ini berkumpul menjadi unik, menjadi satu, terintegrasi, dan ia mengabaikan harga tiket yang mahal, keterdesakan, dan berjerih payah di perjalanan. Apakah hanya itu isi mudik? Masih ada satu lagi opsi yang nanti kita akan elaborasi setelah pesan-pesan berikut. Membaca sejarah adalah memahami pola-pola yang akan datang dan butuh apa yang harus kita persiapkan. Candu mudik. Kenapa ia disebut candu? Karena ia addicted. Ia selalu kita butuhkan, ia memanggil-manggil kita, dan ia selalu menagih-nagih kita untuk didatangi, apapun risikonya. Karena ternyata mudik itu setidaknya berisi dua opsi, kenangan dan kesejarahan. Manusia dan kenangannya adalah manusia dan revitalisasi hidupnya. Revitalisasi itu memvitalkan kembali soal-soal yang semula tidak dianggap penting, padahal penting kedudukannya. Jadi, di sebuah tempat wisata bersejarah, misalnya, mungkin tempat bersejarah itu hanya berupa batu. Batu yang sama sekali tidak menarik dari bentuknya. Tetapi batu itu disebut sebagai, disitulah dulu filsuf bernama Sokrates itu pernah duduk dan mengajar murid-muridnya. Tiba-tiba pandangan kita atas batu itu berubah menjadi sangat drastis, menjadi penuh kebermaknaan. Yang semula batu biasa-biasa saja, lalu otak kita membentuk konstruksi-konstruksi ide, imajinasi, dan filsafat-filsafat. Tiba-tiba kita mengenang bahwa orang-orang yang duduk di batu ini adalah peletak filsafat-filsafat yang memudahkan hidup kita di hari ini. Merekalah para perintis yang sudah mencandra bahwa bumi itu bulat, bahwa waktu itu melengkung, bahwa kebenaran dan keindahan itu definisinya begini, begini, dan begini. Jadi, kesejarahan itu selalu menjadi titik tolak baru atas sebuah proyeksi-proyeksi ke masa depan. Kenapa masa depan itu butuh dicandra dari masa silam? Karena ternyata hidup ini selalu berulang pola. Jadi Eropa misalnya butuh bersatu, jadi Uni Eropa. Karena sebuah keinginan untuk memudahkan hubungan, untuk menguatkan. Sebelumnya mereka berdiri sendiri-sendiri, terpecah-pecah, berdagang agak sulit, ada pemberlakuan pajak yang berbeda-beda, menyulitkan. Barang di sini sangat mahal, di situ sangat murah. Akhirnya terjadi ketidakseimbangan pasar yang merugikan negara-negara yang berdekatan. Lalu berkumpullah mereka menjadi Uni Eropa. Mereka menikmati ini untuk sekian dekade, sekian puluh tahun, tetapi kemudian ada salah satu negara yang merasa rugi terhadap kebersatuan ini. Lalu pecahlah lagi, walaupun baru satu negara. Tetapi idenya, keluarnya satu negara ini bisa menjadi embrio dari sebuah ide berikutnya. Tentu ini bukan doa, tetapi sebuah prediksi atas pola yang selalu terulang. Jadi sejarah adalah pola yang terulang. Menyadari sebuah pola yang akan kembali lagi, itulah yang disebut kewaspadaan. Jadi mudik itu, melihat sejarah
Intinya adalah keinginan melihat pola yang akan terulang. Membaca pola yang baru yang akan datang adalah menyiapkan kewaspadaan. Ada banyak sekali kewaspadaan yang harus dipersiapkan, saudaraku, menyangkut keselamatan kita sebagai bangsa ini. Ada keselamatan pangan. Kita sekarang ini sangat sulit memprediksi iklim. Air laut terus meninggi permukaannya. Kutub-kutub es terus mencair. Dan para petani makin kesulitan meramalkan kapan hujan berhenti dan kapan kemarau akan datang. 2 musim saja ini sudah makin tidak presisi kedatangan bulannya. Jadi ada sebuah pola-pola baru yang harus kita baca. Membaca sejarah adalah memahami pola-pola yang akan datang dan butuh apa yang harus kita persiapkan. Ternyata di dalam mudik itu mengandung pembelajaran-pembelajaran tentang pembacaan pola. Kita pulang ke kampung, menengok tempat-tempat terdahulu. Saya jamin tempat sungai waktu Anda mandi saat Anda kecil, sekarang pasti sudah mengering. Atau setidaknya debit air mereka tidak setinggi waktu Anda kecil dulu. Tidak semelimpah ruah saat Anda kecil. Apa artinya? Anda diminta untuk membaca pola tentang siklus air di hari-hari ini yang sedang menjadi tanggung jawab kita bersama. Apa isi mudik yang ketiga? Adalah kesejatian. 1 kenangan, 2 kesejarahan, yang ketiga adalah kesejatian. Seperti apa bentuk kesejatian itu? Kita akan elaborasi di segmen berikutnya. Dari mana kita akan berdaulat? Dari tanah-tanah kita yang luar biasa. Di Jawa ini ditasbihkan sebagai tanah tersubur di dunia dengan iklim yang sangat presisi. Ya, mudik adalah pesona kebudayaan, sebuah perjalanan epik, sebuah perhelatan massal yang sekarang menjadi kekayaan yang luar biasa bagi Indonesia ini. Di sana ada ritus, ada perputaran uang, ada gairah, dan ada silaturahmi publik. Kenapa ini terjadi? Kenapa budaya besar ini awet dan terus membesar? Karena ada kenangan di dalamnya, ada kesejarahan, dan ada kesejatian. Kita tidak pernah menyangka bahwa pesan mudik akan serumit ini. Tetapi ayo kita rumit-rumitkan. Mumpung kesempatan merumitkan ini masih ada. Dan jangan-jangan lewat kerumitan itu kita akan menemukan sebuah alat-alat sederhana untuk meraih kesejatian kita sebagai apa? Sebagai apa saja terserah orientasi Anda. Kesejatian Anda sebagai bangsa saja misalnya. Kesejatian ini macam-macam tergantung dari mana posisi Anda akan tentukan. Ada kesejatian Anda sebagai suami, jadi suami itu punya protap. Oke, bukan suami, tapi sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Perempuan dan laki-laki masing-masing punya prosedur-prosedur yang Anda harus tepati kesejatiannya. Belum laki-laki sebagai pemimpin. Pemimpin itu punya prosedur yang kesejatiannya harus Anda peragakan. Kalau kesejatian seorang pemimpin tidak Anda peragakan, Anda bukan pemimpin. Nah, kesejatian kita sebagai bangsa itu sebetulnya bisa Anda elaborasi di dalam dunia mudik. Anda mudik itu berjalan menuju pulang. Pulang kemana? Pulang ke kesejatian Anda. Kesejatian besar adalah kesejatian teologis. Anda pulang kepada Tuhan.
Tetapi kepulangan Anda ke dunia sebagai bangsa Indonesia ini, jangan buru-buru pulang kepada Tuhan lebih dulu sebelum Anda menunaikan kepulangan Anda sebagai bangsa Indonesia. Apa itu? Fenomena kecil ketika Anda mudik ini mungkin penting Anda review. Saya jamin sawah-sawah yang berhamparan di kampung Anda dulu ketika Anda lihat sekarang, ia sudah mulai menyusut. Tahukah kita bahwa jika sebuah kawasan terlalu banyak mal, terlalu banyak ruang-ruang belanja, tetapi kekurangan tanah lapang, kehidupan tidak akan seimbang. Kita akan lebih dominan menjadi pembelanja ketimbang menjadi pemroduksi. Ketika Anda mudik, sawah-sawah yang menyusut itu sedang mengingatkan kita tentang pesan, tentang gairah di hari-hari ini, yakni kedaulatan pangan. Dari mana kita akan berdaulat? Dari tanah-tanah kita yang luar biasa. Di Jawa ini ditasbihkan sebagai tanah tersubur di dunia, dengan iklim yang sangat presisi. Dan kita adalah bangsa yang sangat memiliki makom, memiliki kelas, memiliki derajat sebagai bangsa agraris. Pertanyaan kita, pantaskah bangsa agraris ini beramai-ramai menyusutkan sawah-sawahnya? Apakah itu kesejatian sebagai bangsa yang sedang kita tuju? Identitas bangsa agraris ini sudah disematkan lama. Kedaulatan pangan itu relatif mudah dihayati ketika kita masuk di dalam zona kesejatian identitas agraris itu. Tetapi penyusutan lahan-lahan produktif sungguh berlangsung sangat progresif. Petani sekarang ini saya melihat, saya banyak sekali masuk ke desa-desa untuk menyapa sawah-sawah itu dengan cara saya melihat generasi yang tersisa adalah generasi yang sudah sangat sepuh, dan saya tidak yakin bahwa putra-putri mereka mewarisi profesi mereka. Dan anehnya, putra-putri mereka ini juga tidak didaulat bahkan oleh orang tuanya untuk mewarisi sebuah profesi yang sama. Ada banyak sekali petani yang tidak menginginkan anaknya menjadi petani. Adakah bangsa agraris yang mengingkari kebudayaan agrarismenya ini adalah bangsa yang sedang menuju ke kesejatiannya? Saya butuh bertanya dengan tanda tanya besar. Mudik adalah perjalanan menuju pulang ke kenangan kita, ke kesejarahan kita, dan pada kesejatian kita sebagai bangsa dan juga sebagai manusia. Semoga bermanfaat. Kita insya Allah ketemu lagi di Pelita Hati berikutnya. Saya Pri GS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.